Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali kelas 9A, Bapak Ali Wardani, dan yang Ibu banggakan seluruh anak-anak 9A. Nah, di sini perkenalkan nama Ibu Halimatus Sa'diyah, Ibu mahasiswa PPL dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang insya Allah selama 2 bulan ke depan akan bersama-sama belajar dengan anak-anak. Nah, di sini untuk pertemuan pertama kita memiliki tujuan pembelajaran anak-anak. Kita akan masuk materi bab ketiga, yaitu tentang cerita pendek. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita adalah agar di akhir pembelajaran nanti kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan cerpen dan kita dapat menyebutkan unsur-unsur pembangun di dalam cerpen anak-anak. Nah, berkenan tentang tujuan pembelajaran tadi, maka bersama-sama kita harus menelaah yang dimaksud dengan cerpen di sini. Apa sih cerpen gitu? Cerpen, cerita pendek. Cerita pendek biasanya mengangkat kehidupan sehari-hari, permasalahannya, apa yang ada di sekitar kita. Jadi itu yang disebut dengan cerpen anak-anak. Maka dari itu, acap kali nih anak-anak pasti pernah membaca cerpen atau mendengar cerita pendek dari temannya, pasti pernah. Apalagi di buku-buku pelajaran itu banyak loh cerpen-cerpen. Nah, itu adalah cerita pendek ya anak-anak, cerita yang diangkat dari kehidupan sehari-hari. Setelah itu pula, tentunya suatu cerita pasti dibangun oleh unsur-unsur di dalam cerita tersebut. Apa saja unsurnya? Dan di sini kita akan membahas unsur-unsur pembangun cerita pendek. Ada beberapa unsur. Yang pertama, karena kita berbicara tentang permasalahan atau kehidupan di dalam cerita kehidupan sehari-hari yang tertuang di dalam cerita pendek, pastilah ada orang-orang yang terlibat, yaitu adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku, peran, atau orang yang terlibat di dalam cerita pendek. Setelah itu ada yang namanya watak. Watak itu adalah karakter dari si tokoh. Lalu yang ketiga ada latar. Latar juga terbagi atas 3. Ada latar waktu, misalnya pagi, siang, sore, malam. Latar tempat, misalnya di sekolah, di rumah. Setelah itu latar suasana, misal sedih, senang, bahagia. Setelah itu ada alur. Alur terbagi atas 3 juga. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Setelah itu yang kelima ada unsur amanat. Amanat adalah pesan yang dapat kita ambil. Maka dari itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita mampu memahami cerpen. Setelah itu juga kita mampu menelaah cerita pendek, unsur-unsur pembangunnya. Nah, itu yang mungkin bisa Ibu jelaskan. Nanti anak-anak bisa cari referensi definisi untuk cerita pendek. Apa sih yang dimaksud dengan cerita pendek? Nah, untuk hal ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk anak-anak bisa hubungi Ibu. Setelah itu untuk tugas, jangan khawatir, tugasnya tidak akan sulit. Kita bersama meningkatkan semangat literasi untuk tugas ini. Apalagi kita paham di keadaan pandemi COVID-19, jangan sampai ada yang membebankan peserta didik seperti itu. Kita sama-sama menghayati proses ini. Nah, mungkin cukup itu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan, bisa hubungi Ibu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.